Jangan ngomong teriak stop ini tapi lupa mengerjakan pekerjaan rumah, pembinaan usia muda maupun juga meningkatkan kualitas bobot kompetisi liganya. Selama bobot kompetisi liganya kurang, pembinaan usia mudanya belum terset up dengan baik secara nasional, maka ya menurut saya sih ambigu, teriak-teriak stop naturalisasi dan sebagainya. Jadi dalam koridor yang normal saja dan proporsional. Oke, balik lagi di Gocek Bung Toel. Kali ini saya mau bahas isu yang lagi rame di sepak bola nasional, yaitu soal isu naturalisasi. Jadi kalau teman-teman Gocek Bung Toel ingat, tahun lalu rame berita tentang naturalisasi 5 pemain muda Brasil untuk proyek Timnas U20 untuk Piala Dunia U20. Jadi jejak digitalnya ada tuh sekitar bulan Agustusan lah tahun lalu 2020, ramai diperbincangkan. Memang akhirnya dibantah oleh Direktur Teknik PSSI Indra Safri, tapi kenyataannya faktanya memang sudah ada itu beberapa pemain muda Brasil yang dititipkan ke klub-klub Liga 1 dan sempat berlatih. Jadi sekedar mengingatkan itu. Dan sekarang hari-hari belakangan ini juga ramai diperbincangkan komentar dari Menpora maupun Direktur Indra Safri soal naturalisasi. Menpora Zainuddin Amali soal naturalisasi memang cukup keras dalam beberapa hari terakhir ini. Yang pertama, Menpora akan memperketat aturan tentang naturalisasi di semua cabang olahraga termasuk sepak bola. Jadi akan memperketat, bukan melarang. Itu poinnya satu. Yang kedua, Menpora melihat bahwa pemain naturalisasi belum menjadi contoh yang baik, belum menjadi panutan. Contoh kasusnya, studi kasusnya di Piala Menpora 2021. Lalu yang ketiga juga Menpora melihat naturalisasi tidak efektif, tidak cukup efektif untuk membuat tim nasional lebih baik. Jadi itu 3 catatan yang saya lihat dari pernyataan Menpora dalam beberapa hari terakhir yang terlansir di media massa terkait naturalisasi khususnya di cabang sepak bola. Jadi saya mau berkomentar atau sharing pandangan lah ya. Yang pertama, memperketat saya sepakat. Jadi bukan melarang tetapi memperketat. Kenapa? Karena konteksnya harus dalam naturalisasi tim nasional. Bukan naturalisasi yang ujungnya hanya sekedar untuk di klub-klub Liga 1 misalnya. Jadi bukan naturalisasi yang seperti itu, tapi naturalisasi dalam konteks untuk kepentingan kebutuhan tim nasional. Nah, kalau naturalisasi untuk kebutuhan untuk kepentingan tim nasional, maka pintu depannya adalah area teknis, area teknikal. Nah, kalau area teknikal, maka yang punya peran pertama dalam konteks naturalisasi tentu adalah pelatih tim nasional. Jadi kita nggak perlu stereotip mengeneralisasikan semuanya. Jadi nggak perlu juga seolah-olah alergi atau anti. Jadi dalam konteks tim nasional itu poinnya adalah tim nasional itu harus yang terbaik. Berarti bicara tentang kualitas. Jadi tim nasional harus diisi oleh pemain-pemain terbaik. Yang artinya poinnya tentang kualitas. Kualitas terbaik yang dipanggil tim nasional dan memperkuat tim nasional. Sekarang bayangkan misalnya pelatih tim nasional memantau pemain-pemain terbaik untuk dia bentuk menjadi tim nasional yang bagus. Di luar negeri sana ada pemain yang bermain di level 1 di top tier misalnya di Eropa. Dia juga selalu bermain reguler, lalu ada kabar pelatih tim nasional misalnya katakanlah Sinteyong lalu berkomunikasi dengan pemain yang bersangkutan karena ada asal-usul, ada kaitan dengan Indonesia. Katakanlah ada root akar keturunan Indonesia. Dan jika pemain yang bersangkutan
tertarik, tentu ini ada peluang. Tapi semuanya kan balik lagi, itu yang saya bilang tadi, pintunya di area teknis, area teknikal, pintunya di kepelatihan. Kalau secara teknis kualitasnya itu di atas rata-rata, maka menurut saya normal jika seorang pelatih tim nasional mengusulkan pemain tertentu yang katakanlah saat ini sedang main di Eropa dan dia punya jam bermain yang reguler di timnya di level 1 dan memperlihatkan prestasi yang cukup konsisten dan baik, maka itu memang menurut saya normal-normal saja. Pintu depannya di area teknis, pelatih, lalu kemudian kan diproses oleh federasi, lalu kemudian di backup oleh pemerintah, dalam hal ini Menpora. Jadi Menpora bicara tentang naturalisasi boleh atau enggak? Boleh, karena Menpora adalah pihak yang terlibat dalam proses naturalisasi. Tetapi betul yang dibilang memperketat, supaya yang disodorkan ke Menpora adalah yang benar-benar berkualitas, yang benar-benar punya kemampuan untuk memberikan nilai tambah pada tim nasional. Dan yang tahu soal nilai tambah, soal kualitas teknis, ya pelatih tim nasionalnya. Nah, supaya pilihan pelatih tim nasionalnya tidak meleset, tidak ini, maka memang harus disupport oleh tim teknis lain di federasi. Nggak boleh diserahkan hanya sekedar kepada seorang direktur teknis, tetapi harusnya kepada ada tim yang mengkaji usulan itu. Track recordnya dicek, prestasinya dicek, kualitas teknisnya dicek, keinginannya pun ada. Yang penting kan itu. Kalau yang bersangkutan pemain ingin memperkuat Indonesia tapi kualitasnya nggak bagus, ya nggak bisa dong. Kan kita bicara tentang tim nasional. Tim nasional ukurannya, requirement-nya, persyaratannya satu ya kualitas. Pemain terbaik, the best possible team, the best possible player harus ada di tim nasional. Dan kalau kualitas itu ada, lalu yang bersangkutan ada sentuhan, kaitan, singgungan, irisan dengan Indonesia dan yang bersangkutan mau, maka ya itu bisa terjadi kalau menurut saya. Bukan sesuatu yang tabu gitu loh. Hanya itu tadi proses awalnya buat saya naturalisasi itu di area teknis, di teknikal. Lalu pelatih mengajukan itu kepada federasi, dikaji oleh federasi dengan data-datanya, lalu kemudian di backup oleh Kementerian Menpora sebagai pemerintah. Cuma jangan ditabukan kalau menurut saya, karena naturalisasi adalah hal yang udah sifatnya global. Kenapa saya katakan begitu? Karena itu satu, FIFA nggak pernah melarang juga. Setahu saya, yang saya baca, nggak pernah FIFA melarang naturalisasi. Bahkan supaya naturalisasi itu berjalan dengan tertib, maka FIFA membuat regulasinya. Bagaimana mungkin FIFA melarang tapi ada regulasinya. Jadi FIFA membuat regulasinya supaya tertib. Bahkan sekarang yang saya baca, pemain itu meski sudah bermain di tim nasional pertamanya, hanya asal jangan main di putaran final Piala Dunia atau FIFA Confederation. Jadi kalau main di FIFA Matchday Friendly, FIFA Matchday-nya kualifikasi Piala Dunia atau kualifikasi Piala Eropa, Piala Asia, itu masih mungkin berpindah ke tim nasional keduanya, asal pemain yang bersangkutan tidak lebih dari 3 kali main. Dan usianya masih di bawah 21. Lalu ada syarat-syarat berikut lainnya yang tentang domisili dan sebagainya. Itu juga regulasi itu mengatur sedemikian rupa. Jadi saya hanya mau mengatakan bahwa ya saya nggak ngerti. Direktur Teknik Indra Safri bilang FIFA melarang. Setahu saya FIFA tidak pernah melarang. Bahkan FIFA mengatur itu dalam sebuah regulasinya. Yang kedua juga tentang Impres 3 nomor 2019. Impres itu kan menurut saya adalah policy pemerintah, kebijakan pemerintah dalam percepatan pembangunan sepak bola. Menurut saya tentu hal-hal teknis seperti naturalisasi tidak diatur di dalam Impres nomor 3 itu. Jadi jangan berharap kita melihat bahwa Impres Jadi jangan berharap bahwa Impres menyebut bahwa diperbolehkan naturalisasi atau
naturalisasi dilarang oleh Inpres 3 2019, menurut saya bukan itu. Karena itu tadi, naturalisasi ini soal teknis, soal teknikal. Kebutuhannya ditentukan pertamanya oleh orang-orang teknikal, pelatih, direktur teknik, badan tim nasional misalnya mengkaji itu. Jadi awalnya pintunya itu. Kebutuhan naturalisasi itu di situ. Bukan karena diperintah oleh negara lewat Inpres nomor 3 atau dilarang oleh negara lewat Inpres nomor 3, saya pikir enggak. Jadi jangan begini maksud saya, jangan gembar-gembor ribut seolah-olah anti naturalisasi, alergi naturalisasi, tapi kita lupa mengerjakan pekerjaan rumah kompetisinya. Kompetisinya masih asal baru jalan, asal sebatas yang penting kick off dulu, yang penting main dulu bolanya. Kalau kita masih itu dan belum mengerjakan PR-nya, kompetisinya harus dinaikkan bobotnya, ya jangan teriak-teriak anti naturalisasi. Selama kita belum kerjakan pekerjaan rumah kompetisinya, belum ingin meningkatkan kualitas kompetisinya, atau kita belum mengerjakan PR di pembinaan usia mudanya. Gitu loh. Jangan ngomong teriak stop ini tapi lupa mengerjakan pekerjaan rumah, pembinaan usia muda maupun juga meningkatkan kualitas bobot kompetisi liganya. Selama bobot kompetisi liganya kurang, pembinaan usia mudanya belum terset up dengan baik secara nasional, maka ya menurut saya sih ambigu, teriak-teriak stop naturalisasi dan sebagainya. Jadi dalam koridor yang normal saja dan proporsional. Jadi naturalisasi itu yang pertama adalah areanya teknikal, pelatih kebutuhannya. Dalam konteks tim nasional, the best possible player supaya bisa membentuk the best possible team. Gitu loh. Jadi bukan sesuatu yang paksaan, bukan sesuatu yang project. Saya paham kalau Menpora bilang akan memperketat aturan supaya tidak jadi project. Tapi publik berhak tahu, jangan bias. Jangan bias dengan informasi naturalisasi seolah-olah disamaratakan. Ada naturalisasi yang juga upaya mandiri pemain asing itu karena misalnya dia menikah dengan wanita Indonesia. Dia juga sudah domisili lama di Indonesia. Nah, yang kayak gitu yang memang ya itu kan normal, maksud saya alamiah. Tetapi yang untuk kepentingan klub itu yang sebetulnya naturalisasi yang kurang memberikan dampak atau efek positif seperti yang dimaksud oleh Menpora. Jadi pada kesempatan ini saya mau berbagi pandangan saya tentang isu yang lagi ramai dibicarakan tentang naturalisasi itu. Jadi menurut saya itu area teknis, Menpora, kementerian, pemerintah sifatnya mendukung secara politis pada saat semuanya sudah dirapikan oleh area teknis pelatih, technical director maupun juga badan tim nasional, baru ujungnya di Kemenpora. Jadi kalau bahasanya akan memperketat, menurut saya itu tepat. Tapi kalau efektif tidaknya, ini kan harusnya orang teknikal yang menjawabnya. Kalau efektif tidaknya itu ukurannya juara, ya memang belum ada yang juara. Tetapi kita juga tidak boleh menafikan apa yang sudah diberikan oleh beberapa pemain yang sudah pernah memperkuat Indonesia. Christian Gonzalez, Beto Gonçalves, gitu loh. Jadi memang belum menghasilkan juara, tapi efektif tidaknya pemain itu untuk tim nasional, menurut saya hanya orang teknikal yang bisa menjawabnya. Publik kadang hanya mengukur pada hasil pencapaian juara saja. Sekali lagi, saya mau ingatkan, jadi solusi bukan polusi sepak bola, dan tetap di Gojek Bung Toel.